Bab 58 Perintah Penahanan. Jari bintang spasial. Kebahagiaan melonjak dalam hati Zhao Feng. Pada saat ini, jika ada orang lain yang hadir, mereka akan terkejut, mungkinkah pemuda ini telah mencapai peringkat ketujuh pada usia yang begitu muda. Semua orang tahu bahwa hanya Martial Masters yang bisa melepaskan kekuatan batin mereka ke udara. Menyerang melalui udara ini adalah level yang diimpikan oleh kebanyakan pembudidaya. Tapi, Zhao Feng bukan seorang master bela diri, kultivasinya telah mencapai peringkat ke-6 belum lama ini. Ini semua karena jari bintang mencapai tingkat keempat. Pada tingkat keempat, seseorang bisa mengembun kekuatan batin mereka dan menembaknya melalui udara. Jelas, keterampilan ini jauh lebih sulit untuk dilatih bahwa orang lain, bahkan Penatua Zhao yang menjaga perpustakaan seni bela diri, baru mencapai tingkat ketiga saat itu. Penatua Zhao mengira bahwa keterampilan ini mungkin adalah setengah langkah seni bela diri suci. Bahkan jenius perlu setidaknya peringkat ketujuh untuk melatih keterampilan ini ke tingkat keempat. Karena itu, tidak pernah terdengar bagi para pembudidaya dari peringkat ke-6 untuk menyerang melalui udara. Istirahat, cahaya hijau melintas di udara dan menabrak jendela 2 meter jauhnya. Pes, suara melengking terdengar saat jendela pecah. Karena Starfinger baru saja mencapai tingkat keempat, kerusakan yang ditimbulkannya tidak tinggi, itu hanya sekitar setengah dari kekuatan tempur jarak dekat. Namun meski begitu, jari itu masih bisa instan membunuh artis bela diri yang normal. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng mengkonsolidasikan jari bintangnya. Di dalam benaknya, dia masih mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang yang satu itu dengan perasaan surgawi. Zhao Feng entah bagaimana berhasil menusuk jari berturut-turut. Kerusakan yang diberikan oleh mereka adalah 60 hingga 70% dari serangan pertempuran jarak dekatnya, tetapi begitu jangkauannya melampaui 2 meter, kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Jika Zhao Feng membunuh, dia bisa membunuh hampir semua pembudidaya di bawah peringkat ketujuh hanya dengan satu jari. Zhao Feng yakin bahwa dia tidak akan begitu mengacau dengan melawan sesepuh keluarga Qiu lagi. Gelombang. Zhao Feng berjalan keluar dari kamar dan mencium udara segar. Saudara Feng sudah dalam meditasi terpencil untuk waktu yang lama, jadi pasti ada semacam terobosan kan? Kata Zhao Yufei tersenyum sambil berjalan. Saya memiliki beberapa wawasan setelah pertemuan puncak. Jawab Zhao Feng. Alasan utama dia tidak meninggalkan kamarnya adalah karena dia pulih karena dia telah terluka serius hari itu. Mendengar ini, Zhao Yufei segera menjadi bersemangat. Menjadi tetangga, keduanya sering bertemu sehingga perdebatan kecil tidak bisa dihindari. Zhao Feng masih menekan kultivasinya ke peringkat kelima, tetapi ia sering melepaskan yang satu dengan aura surga ketika berdebat dengan Zhao Yufei. Zhao Yufei semakin meningkat pesat dan dia bahkan telah mempelajari seni bela diri peringkat puncak. Irisan angin rohani, cahaya ungu muncul di jari-jarinya yang seperti giok saat dia mengondensasi kekuatan batinnya ke telapak tangannya. Setiap irisan yang dibuatnya bisa memotong batu. Sepotong angin spiritual, kapan Zhao Yufei memiliki keterampilan seperti itu? Seru Zhao Feng. Kedalaman selis angin spiritual hampir setara dengan jari jemarinya. Keuntungan dari selis angin spiritual adalah ia cepat dan tajam, sedangkan Starfinger berjuang untuk kekuatan murni. Haha, aku telah menjadi salah satu dari 4 jenius besar, jadi ini adalah hadiah yang diberikan level tinggi kepadaku. Kata Zhao Yufei dengan gembira. Apa, sepertinya beberapa hal penting terjadi ketika dia pulih. Apakah saudara Feng tidak menerima hadiah apapun? Kali ini giliran Zhao Yufei yang merasa aneh. Tidak, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Logikanya, dia seharusnya mendapatkan hadiah yang lebih baik daripada Zhao Yufei karena peringkatnya bahkan lebih tinggi. Anda harus bertanya pada salah satu tetua, kata Zhao Yufei. Saat berdebat dengan Zhao Yufei, Zhao Feng menemukan berita mengejutkan lainnya. Orang yang pertama-tama terikat dengannya di puncak, Xin Wuheng, menghilang ke udara. Sudah 10 hari sejak akhir KTT. Mengapa dia menghilang tanpa jejak? Zhao Feng merasa ini tidak sesederhana kelihatannya. Mungkinkah Xin Wuheng terbunuh? Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak dekat dengan Xin Wuheng atau apapun. Setelah perdebatan, keduanya terpisah. Karena Zhao Yufei mendapat hadiah, aku juga harus mendapatkannya, Zhao Feng berpikir dengan percaya diri. Lagi pula dia sudah diikat terlebih dahulu. Tapi sekarang dengan Sun Wuheng pergi, dia yang pertama. Segera,
dia tiba di perpustakaan seni bela diri di mana dia melihat Penatua Zhao. Penatua Zhao. Zhao Feng menyapa Penatua yang mengawasi perpustakaan. Kamu datang kepadaku untuk hadiah, kan? Kelelahan muncul di wajahnya. Ya, itu benar. Zhao Feng tidak menyembunyikan niatnya. Penatua memandangnya dengan kekaguman dan kepedulian. Anda melakukan lebih baik dari yang saya harapkan di puncak. Kau menyanjungku. Jika saya tidak mendapatkan bantuan dari Penatua Zhao, maka saya tidak akan memiliki prestasi seperti itu hari ini. Zhao Feng dengan rendah hati berkata, sama sekali tidak sombong, kamu memang jenius yang bisa dibentuk. Hanya beberapa hari yang lalu, aku meminta kepala keluarga untuk membiarkanmu di lantai 3 perpustakaan seni bela diri. Lantai 3 perpustakaan seni bela diri. Jantung Zhao Feng mempercepat. Di Sekte Zhao, lantai 3 hanya legenda. Itu belum pernah dibuka sebelumnya. Lantai kedua sudah berisi seni bela diri peringkat puncak. Lalu apa yang akan dipegang lantai 3? Arogansi yang ditunjukkan Zhao Linlong pasti mendukungnya. 8 atau 9 dari 10 adalah terhubung dengan lantai 3. Meskipun tidak ada seni bela diri suci di lantai 3, masih ada beberapa seni bela diri suci parsial bagi para jenius untuk mendapatkan wawasan. Mereka yang budidayanya tidak cukup tinggi tidak akan mendapatkan apa-apa dari masuk, oleh karena itu, lantai 3 ditutup. Hanya Zhao Linlong yang bisa masuk, meskipun budidayanya berada di bawah peringkat ke-7. Penatua Zhao menjelaskan. Pemahaman ditunjukkan di wajah Zhao Feng. Zhao Linlong datang pertama kali di kontes sparring keluarga dan menjadi putra angkat kepala sekte, ia bisa memasuki lantai 3. Terima kasih, Penatua telah memberi saya kesempatan ini. Zhao Feng penuh terima kasih. Sayangnya, kepala sekte benar-benar menolak ini. Penatua Zhao menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Ditolak, dingin dan tidak adil merayap ke dalam hati Zhao Feng. Zhao Linlong hanya pertama di Sekte Zhao, tapi dia datang pertama di seluruh Sun Feather City. Mungkinkah karena dia hanya seorang murid cabang, sementara Zhao Linlong adalah kepala putra tiri sekte? Mengapa kepala sekte tidak setuju? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dia ingin mendengar alasan pemimpin sekte itu. Apakah Anda bertemu dengan Qiu Mengyu setelah pertemuan puncak? Penatua Zhao bertanya dalam-dalam. Itu benar, jawab Zhao Feng, penuh pengertian. Keluarga Qiu dan keluarga Zhao adalah musuh dan fakta bahwa ia telah menerima undangan Qiu Mengyu dengan mudah menimbulkan kecurigaan. 2 mayat ditemukan dan setelah pemeriksaan, kami menemukan bahwa mereka mati dengan keterampilan yang mirip dengan jari star. Mata Penatua Zhao menatapnya. Jari bintang. Zhao Feng pura-pura terkejut, apakah sekte itu berpikir bahwa saya membunuh mereka? Aku tidak percaya, bagaimana kamu bisa membunuh mereka berdua dengan hanya peringkat ke-5? Tetua menggelengkan kepalanya. Memang, keduanya telah mencapai puncak peringkat ke-6 dan mereka dari generasi yang lebih tua, sehingga mereka memiliki akses ke seni bela diri tingkat tinggi. Jika seseorang logis dan tidak terbelakang, mereka akan tahu bahwa pembunuhnya bukan Zhao Feng. Jelas, ini sesuai dengan logika. Penatua Zhao mungkin tidak akan bermimpi bahwa si pembunuh tepat di depannya. Seseorang melaporkan bahwa Anda secara pribadi pergi ke tempat Qiu Mengyu dan Zhao Tianjian dan rekannya, meninggal di dekat wilayah sekte. Banyak orang dari posisi tinggi curiga kamu bekerja sama dengan keluarga Qiu untuk membunuh keduanya. Suaranya menjadi khusyuk. Pertama, memang benar bahwa Zhao Feng telah bertemu dengan Qiu Mengyu. Kedua, Zhao Tianjian bermusuhan dengan Zhao Feng dan dia meninggal tepat pada malam Zhao Feng kembali. Ini adalah alasan yang cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Secara keseluruhan, ia hanyalah seorang murid cabang. Tidak masalah apakah ada bukti atau tidak, pemimpin sekte akan menggunakan ini sebagai alasan untuk tidak membiarkannya di lantai 3. Siapa reporternya? Mata Zhao Feng berkedut saat dia berpikir. Malam itu hanya ada Zhao Linlong, Zhao Yufei, Zhao Handel bersamanya. Yang paling dekat dengan kepala sekte itu tidak diragukan lagi adalah Zhao Linlong. Tingkat tinggi telah memerintahkan bahwa sebelum kebenaran terungkap, Anda tidak harus meninggalkan dasar sekte Zhao. Penatua menghela nafas tanpa daya. Apa? Mata Zhao Feng berubah tajam, apakah ini perintah pengurungan? Bab 59 Tamu dari Provinsi Kota. Apakah keluarga memberiku perintah pengurungan? Zhao Feng tampaknya disiram air dingin. Dia telah mengambil tempat pertama di puncak, dan dia akan menerima perlakuan semacam ini bukannya diperlakukan seperti pahlawan. Dia jelas bukan orang cacat,
orang-orang yang bekerja sama dengan keluarga Qiu adalah dua yang mati. Malam itu ketika dia kembali, itu jelas direncanakan. Qiu Mengyu mengundangnya untuk memberi mereka waktu untuk menyiapkan rencana ini. Setelah rencana itu berhasil dan Zhao Feng meninggal di dekat sekte mereka sendiri, bagaimana reaksi keluarga Zhao? Selain itu, seorang jenius mati dari sekte cabang tidak akan memotivasi tingkat tinggi untuk menemukan pembunuhnya. Bersantai, Penatua Zhao berkata dengan dalam, selama saya masih hidup, mereka tidak memiliki bukti untuk melakukan apapun kepada Anda. Saya akan memastikan untuk menemukan kebenaran. Petik 2. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua. Zhao Feng penuh hormat dan terima kasih. Sejujurnya, jika Zhao Feng tidak memiliki Penatua Zhao membelanya, itu tidak akan sesederhana perintah kurungan. Pesanan kurungan, saya tidak punya rencana untuk pergi kemanapun. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Zhao Feng tertawa dingin di dalam hatinya dan dia tidak bisa repot-repot menjelaskan. Dia hanya seorang murid cabang, tingkat tinggi sekte tidak percaya padanya. Jika dia menjelaskan kebenaran, kekuatan dan kultivasinya yang tersembunyi akan menyebabkan berbagai masalah. Kembali ke rumahnya, Zhao Feng dengan tenang duduk dan berkultivasi, sekarang luka-lukanya hampir sepenuhnya sembuh. Dengan budidaya peringkat ke-6-nya, kekuatannya berada di tingkat teratas di Sun Feather City, satu-satunya yang bisa mengancamnya adalah Martial Masters. Terlepas dari itu, Zhao Feng tidak menempatkan orang lain di matanya. Saya akan meninggalkan keluarga Zhao, meninggalkan Sun Feather City dan melihat dunia luar. Zhao Feng memiliki keinginan seperti itu di dalam hatinya, dia telah kehilangan rasa memiliki di sini. Sejak hari dia melihat gadis misterius di ngarai, dia penuh kerinduan akan dunia luar. Di dalam dimensi dalam mata kirinya, telapak tangan gadis itu diputar ulang bolak-balik. Sampai sekarang, dia masih belum mengerti kedalaman yang terkandung di dalamnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Zhao Feng menghitung hari dan menyadari bahwa dia baru berusia 14 tahun. Dia telah berlatih keras akhir-akhir ini dan Lihli Microstep telah mencapai tingkat puncak. Dia menyadari bahwa pemahamannya tentang seni bela diri peringkat tinggi menjadi lebih mudah ketika dia memahami Wan dengan aura surga. Itu mirip dengan seorang master martial belajar seni bela diri peringkat rendah, jelas, itu akan jauh lebih sederhana. Zhao Feng merasa bahwa bahkan Starfinger tidak tampak terlalu keras lagi. Sekarang, jari jemarinya tidak jauh dari tahap akhir dari tingkat keempat. Pada hari Zhao Feng berusia 14 tahun, seorang tamu datang ke keluarga Zhao. Pada saat ini, semua anggota inti dari tingkat tinggi sekte Zhao ada di sana. Terlepas dari penatua Zhao yang menjaga perpustakaan seni bela diri, semua penatua lainnya hadir. Apa yang keluarga saya miliki untuk Tuan Ye datang secara pribadi. Kepala sekte itu tampak menatap sosok yang duduk di kursi kepala. Orang yang duduk di kursi pemimpin sekte adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 35 tahun. Dia tampak seperti manusia, seseorang yang tidak berkultivasi. Tetapi setiap tindakan yang dilakukannya, setiap napas yang diambilnya, mengejutkan para penatua. Hanya mereka yang peringkat ke-7 atau lebih tinggi yang bisa merasakan bahaya yang dipancarkan dari pria itu meskipun dia sudah menyembunyikan auranya. Saya mendengar bahwa keluarga Xin dan Zhao, keduanya memiliki kejeniusan yang sangat berbakat. Saya di bawah perintah Lord Guanjun untuk menyelidiki hal ini. Setelah ini dikatakan, kecepatan napas semua orang yang hadir meningkat. Tuan Guanjun, keringat dingin mengalir dari kepala Zhao Tianchang. Menjadi kota di bawah kendali kota provinsi Guangjun, bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa Lord Guanjun? Keluarga Zhao berada di salah satu dari 12 kota di bawah provinsi Guanjun dan diktator provinsi itu adalah Tuan Guanjun. Kisahnya adalah legenda itu sendiri. Lord Guanjun adalah salah satu dari 7 tuan utama, ia memiliki budidaya yang sangat tinggi. Rupanya, dia pernah sendirian membunuh 200.000 tentara, membunuh 18 master bela diri dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi, dan membunuh jenderal musuh yang berada di peringkat ke-9. Rupanya, Lord Guanjun membunuh 5 binatang mematikan tingkat tinggi dalam satu pukulan, semuanya lebih kuat dari 2 gigi harimau bersayap pedang bersayap yang telah ditemui Zhao Feng. Rupanya, dia telah mencapai peringkat ke-9 sebelum berusia 30 tahun. Puluhan tahun kemudian, bahkan ada desas-desus bahwa dia telah mencapai jalur perang suci yang legendaris.
Tidak masalah apakah legenda itu benar atau tidak karena Lord Guanjun adalah salah satu kekuatan di negara ini. Apa yang dibandingkan dengan keluarga Zhao? Dan sekarang, Master Ye ini datang ke Sekte Zhao di bawah perintah dari pria itu. Seketika, orang-orang yang hadir saling memandang dengan penuh kegembiraan. Kami berani bertanya, siapa jenius yang dicari Tuan Ye? Zhao Tianchang menyeka keringat di dahinya. Master Ye ini berada di peringkat ke-9 dan dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi salah satu tangan kanan Lord Guanjun. Di seluruh Sun Feather City, hanya ada sedikit peluang memiliki kultivator peringkat 8. Dengan kekuatan Master Ye, dia bisa membunuh Martial Masters semudah dia membunuh kucing dan anjing. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zhao tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Menurut informasi saya, keluarga Xin dan Zhao keduanya memiliki kejeniusan keduanya. Saya tidak tahu nama mereka, saya baru saja pergi ke keluarga Xin tetapi hasilnya mengecewakan saya. Tuan Ye tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak bisa melihat Xin Wuheng, yang menghilang setelah pertemuan puncak. Masih belum ada tanda-tanda dia bahkan setelah 1 bulan dan selain dari Xin Wuheng, keluarga Xin tidak memiliki anak muda yang luar biasa. Tanpa nama kita tidak tahu yang mana yang kamu bicarakan. Cahaya melintas di mata Zhao Tianchang. Master Ye dengan santai berkata, itu mudah, keluarkan saja orang yang paling berbakat. Kepala sekte saling bertukar pandang dengan yang lain. Jika mereka berbicara tentang orang yang paling berbakat, maka mereka harus memilih antara Zhao Feng dan Zhao Linlong. Tapi Zhao Feng baru saja menerima perintah kurungan dan mereka curiga dia bergabung dengan keluarga Qiu. Haha, bisakah sekte Zhao bahkan tidak tahu kejeniusan mereka? Tuan Ye tertawa ketika dia melepaskan auranya. Saat itu, tekanan di dalam ruangan meningkat. Tekanan yang tak tertahankan menimpa Zhao Tianchang dan rekannya. Ada satu. Zhao Tianchang dengan cepat berkata, kami memiliki kejeniusan yang luar biasa dalam sekte kami. Dia adalah putra saya Zhao Linlong. Dia mencapai peringkat ke-6 sebelum berusia 18 tahun dan dia telah mendapatkan beberapa wawasan tentang seni bela diri suci beberapa hari yang lalu. Petik 2. Zhao Linlong. Para tetua lainnya segera mengangguk setuju. Memang benar bahwa Zhao Linlong memiliki kultivasi tertinggi di antara anak-anak muda. Selain itu, dia telah mendapatkan beberapa wawasan tentang seni bela diri suci parsial. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh beberapa tetua. Oh, bawa dia keluar. Tuan Ye sepertinya tertarik. Seseorang pergi menjemput Zhao Linlong. Segera, Zhao Linlong berpakaian emas masuk ke ruangan dan menyapa semua orang yang hadir. Ketika dia menemukan bahwa kepala sekte itu tidak duduk di kursi biasanya, dia penuh kejutan. Dari situasi itu, tampaknya para penatua tampaknya takut padanya. 18 tahun, peringkat 6, rata-rata. Tuan Ye mengangguk sedikit, tapi dia tampak tidak bahagia. Rata-rata, Zhao Linlong merasakan kemarahan merambat ke dalam hatinya. Para penatua tampaknya tertegun juga. Lagi pula, hanya ada Zhao Linlong yang telah mencapai peringkat ke-6 sebelum berusia 18 tahun. Jelas, mereka tidak tahu bahwa Xin Wuheng dan Zhao Feng keduanya mencapai peringkat ke-6 dengan Xin Wuheng mencapai puncak peringkat ke-6. Zhao Linlong hampir berusia 18 tahun dan Zhao Feng baru saja berusia 14 tahun. Bahkan dengan budidaya peringkat ke-5, jelas bahwa potensinya lebih tinggi daripada Zhao Linlong. Tunjukkan padaku beberapa keahlianmu. Pria itu berkata tanpa ekspresi. Ya, Tuan Ye. Zhao Linlong tidak bisa menahan kegembiraannya. Dari makna di mata ayah tirinya, dia tahu ini adalah kesempatan untuk mengubah takdirnya. Jari awan spasial, Zhao Linlong berseru dan menggunakan langkah terbaiknya. Pada saat yang sama, dia menggunakan langkah bayangannya juga. Setelah menunjukkan keahliannya, Zhao Linlong tampaknya penuh percaya diri. Setiap jari yang didorongnya tampak meledak di langit. Baik, para tetua tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala dan bersorak untuknya. Tetapi di kursi tertinggi, Tuan Ye duduk tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bab 60 ambil Zhao Feng. Penampilan Zhao Linlong memang luar biasa. Membuang fakta bahwa ia memiliki kultivasi tertinggi, setiap keterampilan yang ia tunjukkan adalah sempurna. Jari awan spasial miliknya sekarang bahkan lebih baik daripada yang ada di puncak dan bayangan langkahnya mendekati level maksimal. Zhao Linlong mulai bekerja lebih keras setelah kekalahannya dan di bawah tekanan,
kekuatannya menjadi lebih besar. Bahkan beberapa peringkat ke-6 generasi yang lebih tua bukanlah lawannya. Tidak buruk, kepala sekte dan tetua mengangguk. Dari sudut pandang mereka, kekuatan Zhao Linlong memang tingkat atas di Sun Feather City. Mereka berbalik ke Tuan Ye. Tuan Ye, bagaimana perasaanmu? Zhao Tianchang tidak bisa membantu tetapi bertanya. Begitu putra tirinya Zhao Linlong dipilih oleh Istana Guanjun, hari-hari masa depannya tidak dapat diperkirakan. Itu hanya masalah waktu sebelum Sun Feather City dikendalikan oleh Sekte Zhao. Para tetua lainnya memandang penuh harap. Jadi, begitu. Kata-kata itu seperti palu yang sangat memukul Zhao Tianchang. Bagaimana ini bisa, begitu-begitu? Begitu-begitu, wajah Zhao Linlong memerah. Kemarahan muncul di hatinya. Menjadi jenius dengan kultivasi tertinggi dalam Sun Feather City, ia hanya menerima ulasan biasa-biasa saja. Oh ya, Linlong. Bukankah Anda mendapatkan sesuatu dari seni bela diri suci parsial? Pemimpin sekte memperingatkan, seni bela diri suci sebagian. Iya nih, mata menyala di antara para tetua. Hehe, beberapa minat akhirnya terlihat di mata Tuan Ye. Ya, ayah tiri. Zhao Linlong mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tiba-tiba, auranya berubah. Gelombang. Pada saat ini, Zhao Linlong memiliki aura yang dimiliki Xin Wuheng pada hari puncak tetapi jauh lebih redup, hanya sekitar 1/10 dari Lathers. Sikap angin mengalir. Gelombang angin yang tak terlihat menyapu semuanya dalam radius beberapa meter. Gesekan kasual ini bisa serius melukai sebagian besar pembudidaya di bawah peringkat ke-7. Bagus, bagus. Para tetua hanya bisa bertepuk tangan. Inilah yang sebenarnya mereka rasakan dalam hati, mereka tidak bertindak. Wawasan mereka naik ke seni bela diri suci parsial tidak jauh lebih kuat dari Zhao Linlong. Setelah sorak-sorai mereka sekali lagi menatap penuh harap pada Tuan Ye. Seharusnya tidak ada masalah saat ini, kan? Senyum tipis muncul di wajah Zhao Linlong. Ini adalah apa yang kamu sebut wawasan dari seni bela diri suci parsial. Kekuatannya bahkan tidak lebih kuat dari spatial cloud finger Anda. Anda bahkan belum menyentuh sudut seni bela diri suci. Tidak berguna, suara dingin, tanpa ekspresi terdengar di dalam ruangan. Segera, keheningan mereda. Bagaimana ini mungkin? Zhao Linlong merasa agak tidak puas. Namun, pria yang duduk di sana adalah salah satu dari beberapa peringkat ke-9 di negara itu. Peringkat ke-9 dari jalan marsial. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak memiliki keberanian untuk menegurnya. Jenius yang saya cari, bukan dia, kata Tuan Ye kasar. Pada hari KTT, kedua korps Guanjun tidak tahu nama-nama Zhao Feng dan Xin Wuheng, tetapi mereka telah melihat potensi dan bakat mereka. Potensi kedua orang itu berada di peringkat 5 besar di Provinsi Guanjun. Dan kinerja Zhao Linlong bahkan tidak bisa mencapai 20 besar. Tuan Ye, budidaya Linlong adalah yang tertinggi di antara generasi yang lebih muda. Kata Zhao Tianchang tanpa daya. Pada saat ini, para penatua lainnya menyadari siapa yang benar-benar diinginkan Tuan Ye, tetapi mereka telah membatasi orang itu. Ini adalah alasan bahwa Zhao Tianchang tidak menyebut-nyebutnya. Beberapa detik hening, panggil semua anak muda dari peringkat 5 atau lebih tinggi di sini. Master Ye memerintahkan. Zhao Tianchang segera melakukan apa yang dia katakan. Segera, Zhao Yufei, Zhao Qi, dan Zhao Han semuanya datang ke kamar. Hanya ada 5 pemuda yang telah mencapai peringkat 5, Zhao Linlong, Zhao Feng, Zhao Yufei, Zhao Qi dan Zhao Han. Tetapi hanya ada 4 yang hadir. Orang ini berasal dari Provinsi Guanjun. Anda semua harus berkinerja baik dan jika Anda terpilih, Anda mungkin akan dibawa ke Istana Guanjun. Zhao Tianchang menjelaskan. Segera, harapan naik di wajah mereka. Dibandingkan dengan Istana Guanjun, keluarga Zhao mereka hanya semut. Jika mereka dipilih oleh Istana Guanjun, masa depan mereka tidak dapat diukur. Orang pertama yang muncul adalah Zhao Han. Ketika dia naik, kekuatan batin yang kuat dan dingin mengalir keluar dari tubuhnya. Berfokus hanya pada kultivasi tidak baik. Master Ye menggelengkan kepalanya. Harapan padam dari mata Zhao Han. Di mata Tuan Ye, penampilannya sangat buruk. Adegan itu menyebabkan Zhao Linlong menghela nafas dan bahkan merasa sedikit baik. Zhao Qi kemudian naik berikutnya. Rata-rata, pengertianmu mudah dikelola. Ulasan itu sedikit lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya, giliran Zhao Yufei.
Zhao Yufei adalah yang muda dan karena itu, dia pergi terakhir. Dia segera melakukan selis angin spiritualnya dan di bawah menggunakan teknik pernapasan udara menyeberang, semua gerakannya indah. Akhirnya, cahaya datang dari mata Tuan Ye yang tanpa ekspresi, tidak buruk. Tidak buruk, ini adalah ulasan terbaik yang dia berikan. Wajah Zhao Linlong sangat jelek. Dalam hal kekuatan dan kultivasi, ia dengan mudah melampaui Zhao Yufei. Tetapi Zhao Yufei baru berusia 14 tahun, oleh karena itu, potensinya jauh lebih besar. Para penatua tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang paling penting dilihat Ye Ye adalah Zhao Yufei. Tetapi jika mereka memikirkannya secara logis, Ye Zhao Yufei berasal dari cabang sekte utama dan di bawah kondisi sumber daya yang rendah, ia masih melampaui apa yang dicapai Zhao Linlong pada usianya. Dia baik-baik saja, tapi bukan dia yang ada di laporan. Alis Master Ye berkedut. Tidak baik, hati Zhao Tianchang dan rekannya terkepal. Tetapi saat berikutnya adegan yang paling tidak diinginkan terjadi. Tuan Ye masih ada orang jenius yang bahkan lebih baik dari saya. Zhao Yufei memberitahu Tuan Ye. Dari saat dia memasuki ruangan, dia bertanya-tanya mengapa Zhao Feng tidak ada. Hanya dia tidak tahu bahwa Zhao Feng telah ditempatkan di bawah perintah kurungan karena dicurigai berkhianat. Di bawah kondisi itu, Zhao Feng dikeluarkan. Masih ada satu lagi. Wajah Tuan Ye berubah gelap ketika dia mengamati para tetua. Mereka yang dilihat oleh Tuan Ye merasa seolah-olah pisau telah mengiris mereka. Tuan Ye, situasinya seperti ini, masih ada pemuda di sekte, tapi dia dicurigai mengkhianati keluarga. Diam, kemarahan muncul di wajah Tuan Ye, saya tidak memberi saya jika dia pengkhianat atau tidak, saya hanya ingin jenius beldi saya. Suaranya yang kuat bergema di dalam ruangan. Zhao Linlong dan yang lainnya dari generasi muda merasa kulit mereka menjadi dingin. Hanya suara saja yang bisa menyebabkan tekanan seperti itu. Sulit membayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki oleh pangkat 9. Ambil Zhao Feng. Zhao Tianchang berhasil memeras kata-kata ini. Para tetua mendesah dalam hati mereka. Tinju Zhao Linlong mengepal dan giginya terkatup, penuh keengganan. Bagaimana mungkin jenius top keluarga Zhao digantikan oleh seseorang dari sekte cabang? Zhao Feng tidak akan dipilih olehnya. Bahkan jika dia, jadi apa? Saya masih akan membuatnya kehilangan muka. Zhao Linlong berkata dengan gelap. Kemudian, seorang pemuda tampan berjalan mantap ke kamar. Siapa yang datang ke keluarga Zhao hari ini? Dari situasi itu, tampaknya para tetua dan pemimpin sekte semuanya di bawah perintah dari pria di kursi paling atas. Saat dia membuka mata kirinya, dia merasakan tekanan kuat yang keluar darinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan batinnya telah mencapai tingkat yang ekstrim. Jika kekuatan batin Zhao Linlong dikatakan sepetak air dingin, maka kepala sekte itu bisa dikatakan mandi air panas mendidih. Tapi dibandingkan dengan pria yang berpakaian hijau ini, dia seperti logam. Kuantitas dan kualitasnya telah mencapai puncaknya. Sangat kuat, Zhao Feng dengan cepat menutup kemampuan mata kirinya. Orang di depannya mungkin adalah orang terkuat yang dia lihat sejauh ini, tidak termasuk gadis di ngarai. Siapa namamu? Tanya Tuan Ye. Zhao Feng. Suara itu stabil, tidak buruk. Minat menunjukkan di wajahnya. Aura dari napasnya tidak menyebabkan pemuda di depannya panik dan entah bagaimana, dia punya perasaan bahwa dia tidak bisa melihat menembusnya. Kultivasi sejati Zhao Feng berada di peringkat ke-6 dan ketika dia ingin sepenuhnya menyembunyikannya, bahkan Tuan Ye tidak dapat dengan mudah melihatnya. Bab 61 Tantangan Zhao Linlong. Tidak buruk, hanya dari mata pertama saja, Tuan Ye telah memberikan pernyataan seperti itu kepada Zhao Feng. Mengapa? Kemarahan melonjak dalam hati Zhao Linlong. Kultivasinya adalah yang tertinggi dan penampilannya hanya mendapatkan, biasa saja. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa dan dia telah menerima, tidak buruk. Zhao Feng, ini adalah guru Ye dari Provinsi Guanjun dan dia mewakili Istana Guanjun untuk datang ke sini untuk memilih seorang jenius dari Sekte Zhao. Anda sebaiknya melakukan dengan baik, ini adalah kesempatan Anda untuk bertobat dari dosa-dosa Anda. Zhao Tianchang, kepala sekte itu berhasil mengeluarkan senyum, tetapi suaranya agak basi. Bertobat dari dosa-dosa saya, Zhao Feng tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan. Yang ini melihat Tuan Ye. Zhao Feng dengan hormat membungkuk. Master Ye mengangguk dan memberi isyarat baginya untuk tampil. Di bawah mata semua orang,
Zhao Feng menarik napas untuk menenangkan dirinya. Ketenangannya jauh melebihi yang lain, bahkan Zhao Linlong atau Zhao Yufei tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan Zhao Feng tidak menyadari bahwa aura aneh dilepaskan dari mata kirinya ke tubuhnya dan bahwa pada setiap momen kritis, dia akan tetap tenang. Kejutan ditemukan di mata Tuan Ye ketika dia menyadari bahwa pemuda ini tidak sederhana. Tinju logam flamin. Pukulan pertama Zhao Feng adalah keterampilannya yang paling akrab. Seni bela diri peringkat inti. Para jenius dan tua-tua yang hadir terkejut. Keterampilan tinju inti Feng Feng telah melampaui level max dan telah melampaui keterampilan aslinya. Tidak buruk, Master Ye sekali lagi mengangguk. Zhao Feng terus meninju dan tanpa sadar, dia menggabungkan yang satu dengan aura surga ke dalamnya. Hu gelombang. Pukulan sederhana Zhao Feng tampaknya berisi naga yang menyala-nyala. Saat tinju itu keluar, sepertinya dia menempatkan kekuatannya pada satu titik dengan sempurna. Seolah-olah pukulan sederhana itu mengandung wawasan yang lebih dalam. Core memeringkat seni bela diri. Tidak mudah untuk melatihnya ke tingkat ini. Petik 2. Penatua itu menganggukkan kepala, tetapi mereka tidak menaruh itu di hati mereka. Tidak peduli betapa istimewanya itu masih seni bela diri peringkat inti dan tidak sebanding dengan seni bela diri peringkat teratas. Zhao Linlong meremehkan di matanya. Bagus. Suara kegembiraan ekstrim bergema di ruangan itu. Kejutan dan kegembiraan bersinar di mata Tuan Ye. Suara itu datang darinya. Baik, Zhao Tianchang dan Zhao Linlong hampir mati karena tersedak nafas mereka sendiri. Mereka sepertinya telah melihat hantu. Ulasan sebelumnya membuat mereka mengerti betapa sulit baginya untuk memberikan ulasan yang baik. Inti peringkat seni bela diri, bagaimana F** ini mungkin? Zhao Linlong hampir tidak meledak. Dari tingkat mereka tidak bisa melihat apa yang begitu istimewa tentang keterampilan tinju peringkat inti Feng Feng. Hahaha, sepertinya jenius yang aku inginkan adalah kamu. Master Ye tertawa panjang, sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Terima kasih atas ulasan Anda. Zhao Feng juga tertegun. Awalnya, dia ingin memulai dari seni bela diri peringkat intinya, kemudian membangun ke Angry Dragon Fist dan kemudian Starfinger. Tapi ketika dia melakukan seni bela diri peringkat inti, dia entah bagaimana menggabungkan keduanya. Di mata saya, Anda adalah jenius yang sebenarnya. Tuan Ye berjalan dari kursinya. Anda adalah jenius sejati. Saat dia mengatakan itu, wajah Zhao Linlong berubah sangat buruk. Mengapa? Keengganan menjerit dalam hatinya. Zhao Feng mendapatkan ulasan yang lebih baik dari seni bela diri peringkat inti. Bagaimana mungkin dia mau? Nama saya Ye Linyun, mungkin kita bisa menjadi teman nanti. Tuan Ye tampaknya sangat menghormati Zhao Feng. Adegan itu membuat Zhao Tianchang dan para tetua menjatuhkan rahang mereka. Mengapa penguasaan bela diri peringkat 9 dan menjadi teman dengan pemuda seperti itu? Bahkan Zhao Feng sendiri terpana. Satu-satunya alasan dia bisa memikirkan adalah Wan dengan surga aura. Dipastikan bahwa jika Xin Wuheng tidak menghilang, dia juga akan dibawa oleh Master Ye. Tuan Ye, kamu terlalu baik. Zhao Feng tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Dia tidak berani memperlakukan Tuan Ye sebagai temannya. Ini sama dengan semut dan gajah yang berteman. Hehe, Zhao Feng, kamu terlalu rendah hati. Suatu hari Anda akan menyadari bahwa Anda akan memiliki hak untuk melakukannya. Ye Lingyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tampaknya tidak ketat sama sekali. Adegan itu membuat yang lain sangat bingung. Zhao Linlong terutama begitu, dia sangat marah. Zhao Feng, apakah kamu bersedia bergabung dengan Korps Guanjun? Tanya Ye Lingyun. Bersedia atau tidak, bukankah ini kata-kata yang tidak berguna? Selanjutnya, sikap Ye Lingyun terlalu baik. Zhao Feng berbicara dalam-dalam, tujuan saya adalah untuk meninggalkan Sun Feather City dan mengalami dunia luar, jadi saya bersedia. Memasuki istana Guanjun tidak bertentangan dengan tujuannya. Skala kota Guanjun jauh melampaui Sun Feather City dan itu adalah tahap yang lebih luas baginya. Bagus, jika kamu bekerja keras, mungkin kamu bahkan akan menerima pelajaran pribadi dari Lord Guanjun. Ye Lingyun tersenyum. Tuan Guanjun. Zhao Feng segera mengucapkan terima kasih. Meskipun dia tinggal di Sun Feather City, dia masih mendengar legenda Lord Guanjun karena dia adalah diktator tertinggi dalam radius 10.000 mil dan dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam seni bela diri. Bahkan Sun Feather City, Sekte Zhao, berada di bawah kendalinya.
Sekte Zhao tidak memiliki status atau hak untuk mencoba dan menyanjung orang-orang ini. Pada saat ini, Zhao Feng jelas merasakan mata iri dari Zhao Linlong dan Zhao Han. Dia bisa memasuki istana Guanjun dan dia memiliki kesempatan untuk menerima pelajaran pribadi dari Tuan Guanjun. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Zhao Han dan Zhao Qi bisa dibuang ke samping karena mereka tahu perbedaan antara Zhao Feng dan mereka. Mereka semua telah melihat penampilan Zhao Feng hari itu di puncak, karena itu mereka tahu bahwa mereka tidak punya hak untuk menegurnya. Tapi masih ada satu orang dan itu adalah Zhao Linlong. Cemburu, keengganan dan kecemburuan membara di dalam hatinya. Mengapa? Mengapa? Dalam hal budidaya, ia berada di puncak di antara generasi muda. Dalam hal seni bela diri, ia telah menyentuh batas-batas seni bela diri suci parsial. Bahkan jika masih ada perbedaan di antara mereka, dia tidak akan menyaksikan dirinya dikalahkan hanya dengan pukulan peringkat inti sederhana Zhao Feng. Saya tidak setuju. Kemarahan dalam hati Zhao Linlong akhirnya meledak. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Linlong, tidak. Zhao Tianchang dan yang lainnya berusaha menghentikannya. Meskipun mereka bingung mengapa Ye Lingyun memilih Zhao Feng, mereka tidak berani menanyainya. Mengapa kamu tidak setuju? Senyum ejekan muncul di wajah Ye Lingyun. Beri aku kesempatan. Saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membuktikan bahwa saya lebih kuat darinya. Bukankah itu aturan dunia ini bahwa hanya yang kuat yang bisa membuat pilihan? Zhao Linlong menatap Zhao Feng dan meledakkan auranya dari peringkat ke-6. Jika itu adalah kapal keempat atau kelima yang normal, mereka akan takut tetapi Zhao Feng tampaknya tidak terpengaruh sama sekali meskipun budidayanya ditekan. Hanya yang kuat yang bisa membuat aturan. Saya akan memberi Anda satu kesempatan. Jika Anda bisa mengalahkan Zhao Feng, Anda juga bisa memasuki istana Guanjun. Petik 2. Ye Lingyun tertawa ketika dia berbalik ke Zhao Feng, saya baru saja melihat seni bela diri peringkat inti Anda dan ini akan membiarkan saya melihat kemampuan tempur Anda. Ya, Sir. Zhao Feng mengangguk. Keduanya berhadapan di dalam ruangan. Sejak Zhao Feng memasuki cabang utama, keduanya tidak pernah bertarung. Ini adalah kali pertama mereka bertarung satu sama lain. Zhao Feng, saya akan menggunakan kekuatan saya untuk membuktikan bahwa saya memiliki hak lebih dari Anda untuk memasuki istana Guanjun. Petik 2. Melihat pemandangan itu, anak-anak muda lain itu penuh harapan. Salah satunya adalah jenius top dari keluarga Zhao, sementara yang lain pernah jenius atas dari keluarga Zhao. Salah satunya adalah yang paling berbakat di Sun Feather City. Satu memiliki budidaya tertinggi di antara generasi muda di Sun Feather City. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu dalam pertempuran. Jari awan spasial, Zhao Linlong berseru sambil menunjukkan jari dengan cahaya ungu di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Shadow Step dan meninggalkan Afterimage di tempat dia awalnya berdiri. Jari bintang, sebuah cahaya biru datang dari jari Zhao Feng dan bentrok dengan jari-jari tata ruang Zhao Linlong. Ledakan. Dua seni bela diri peringkat atas bertemu satu sama lain menyebabkan jubah mereka terbang di angin. Teng, 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 keduanya bergerak mundur secara bersamaan. Zhao Linlong mundur 5 langkah dan dia merasakan darah berdegup melalui tenggorokannya. Zhao Feng juga tidak mampu, dia merasakan jari yang berselisih dengan Zhao Linlong yang mati rasa. Jari bintang, tingkat ketiga dari jari bintang. Bagaimana dia bisa mencapainya di usia yang begitu muda? Para tetua mengerti betapa menakutkannya jari bintang. Starfinger adalah keterampilan paling kuat di perpustakaan seni bela diri. Ada banyak orang yang melatihnya, tetapi mereka akhirnya menjatuhkannya karena terlalu sulit untuk dipelajari dan mereka memiliki peluang tinggi untuk melukai diri mereka sendiri. Bab 62 Lantai 3 Perpustakaan Seni Bela Diri. Dari langkah pertama, jelas Zhao Feng memiliki keuntungan. Memang menakutkan bagi seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah untuk mendapatkan di atas angin. Zhao Feng memiliki keuntungan karena jari bintang dan teknik penguatan tubuhnya. Zhao Tianchang menghela nafas dan tidak repot-repot menyembunyikan kejutan di wajahnya. Suaranya juga cukup keras untuk membuat Zhao Linlong mendengar. Teknik dinding logam Zhao Feng telah mencapai tingkat kelima dan dia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dia masih menekan kultivasinya, jadi teknik dinding logamnya sepertinya hanya berada di tingkat keempat puncak. Kekuatan jari bintangnya memang lebih kuat dari jari-jari tata ruang Zhao Linlong. Saya tidak percaya itu. Zhao Linlong meraung dan sekali lagi mengembun kekuatan batinnya. Dalam momen singkat itu,
ia telah mencapai puncaknya. Jika ada jenius lain di sini mereka mungkin akan mati. Thirsten Starfinger, mata Zhao Feng menjadi tajam saat cahaya biru bergoyang di udara. Bangku gereja, jarinya menebas udara dan menjadi cahaya biru. Puff, puff, bangku gereja, pelanggaran Zhao Feng menangkal Zhao Linlong berulang kali. Wah, pada langkah ke-9, wajah Zhao Linlong memutih dan dia memuntahkan seteguk darah. Dari situasi itu, tampaknya Zhao Linlong tidak bisa mengatur untuk bertukar 10 pukulan dengan Zhao Feng. Ini adalah Xin Wuheng kedua. Zhao Han dan Zhao Qi saling memandang dan mengangguk. Tetapi memikirkannya, Zhao Feng dan Xin Wuheng keduanya datang terlebih dahulu dan Xin Wuheng mengakui kekalahan. Dari ini, mereka bisa melihat bahwa kekuatan Zhao Feng hanya lebih tinggi dari Xin Wuheng dan tidak lebih rendah. Sikap angin mengalir. Pada langkah ke-9, aura Zhao Linlong berubah. Gelombang. Lampu ungu tebal melambai ke arah Zhao Feng. Langkah apa ini? Zhao Qi, Zhao Han dan Zhao Yufei merasakan hati mereka bergetar. Bahkan Zhao Feng, yang berada di atas angin, merasakan tekanan. Mungkinkah ini seni bela diri suci parsial? Zhao Feng segera mendapatkan kembali ketenangannya dan memadatkan lebih banyak energi ke jari bintang. Jari bintang satu garis. Cahaya biru datang dan pergi seperti meteor. Apa? Dia sudah belajar One Line Starfinger. Petik 2. Jari bintang satu garis. Langkah pembunuhan Starfinger. Jika dia sudah mengetahui hal ini maka dia tidak jauh dari tingkat keempat. Para penatua sangat terkejut. Starfinger adalah keterampilan terkuat, tetapi juga yang paling sulit untuk dipelajari pada saat yang sama. Selama 100 tahun terakhir, banyak orang jenius mencoba mempelajari Starfinger, tetapi hasilnya semua sama, jari mereka rusak atau kecepatan belajarnya lambat, jadi mereka akhirnya menyerah. Keterampilan ini tidak hanya sulit, ada terlalu banyak bahaya yang terlibat juga. Seorang penatua dari generasi sebelumnya mengatakan bahwa Starfinger berada pada tingkat setengah dari seni bela diri suci, tetapi itu terlalu berbahaya. Tetapi pada generasi ini, seorang murid cabang telah berhasil belajar jari bintang. Bangku gereja, One Line Starfinger menebas udara dan menerobos posisi angin mengalir Zhao Linlong. Sosok Zhao Linlong bergetar saat lengan bajunya terbuka. Kamu telah kalah. Jari Zhao Feng berhenti di titik akupuntur lengannya. Starfinger berisi banyak keterampilan di dalamnya termasuk, mengenai titik akupuntur, Del. Saya hilang. Zhao Linlong menjadi shock. Bukannya dia tidak pernah berpikir dirinya akan kalah, hanya saja perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dia berpikir betapa kekanak-kanakan saat dia tidak menaruh Zhao Feng di matanya. Tidak buruk, Anda sudah bisa mengendalikan kekuatan batin Anda dengan sempurna. Ye Linyun memuji. Dia menemukan Zhao Feng semakin disukai setelah pertempuran ini. Tingkatan tinggi yang menantang jarang terjadi bahkan di Provinsi City. Selanjutnya, Zhao Feng tampaknya tidak berusaha sekuat itu sama sekali. Zhao Tianchang dan kroni-kroninya saling memandang dan menghela nafas dalam-dalam. Mereka jelas bisa melihat bahwa jari satu garis bintang Zhao Feng dapat menghancurkan lengan Zhao Linlong tetapi dia tidak melakukannya. Pertempuran antara dua jenius tingkat atas dari Sun Feather City berakhir di sini. Ye Linyun memandang Zhao Feng, lalu pada Zhao Yufei dan dia tampak cukup senang. Meskipun dia merindukan kejeniusan keluarga Xin, dia mendapatkan dua dari keluarga Zhao. Kinerja Zhao Feng jauh melebihi harapannya. Kalian berdua pergi dan menyiapkan barang-barangmu. Dalam 3 hari, kita akan menuju kota provinsi. Ye Linyun memberitahu keduanya. Sua, Ye Linyun berubah menjadi kabur. Detik berikutnya, dia menghilang. Sangat cepat, tanpa menggunakan mata kirinya, Zhao Feng bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Jika Ye Linyun akan menyerang, tidak ada yang bisa melawan termasuk pemimpin sekte dan para tetua. Apakah itu kekuatan peringkat ke-9? Lalu, seberapa kuat Lord Guanjun? Zhao Feng tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Pemimpin sekte, masih ada 3 hari lagi. Saya harus kembali ke desa daun hijau. Mata Zhao Feng terfokus pada Zhao Tianchang. Dia berada di bawah perintah kurungan dari keluarga. Pergi. Meskipun Zhao Tianchang adalah kepala sekte, dia merasa tidak berguna. Kata itu sepertinya menarik seluruh energinya. Sekarang Zhao Feng adalah salah satu orang dari istana Guanjun. Dia tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan apapun padanya. Tapi kami harap kamu memberikan jawaban atas kematian Zhao Tianchang. Dari jari bintang yang baru saja kamu gunakan,
kamu memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Cahaya melintas di mata Zhao Tianchang. Saat ini, dia hanya menginginkan jawaban. Bahkan jika jawaban Zhao Feng adalah bahwa ia bergabung dengan keluarga Qiu, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Zhao Tianjian memang dibunuh oleh saya, tapi saya tidak mengkhianati keluarga Zhao. Zhao Feng tertawa. Itu kamu. Sebelumnya, mereka hanya curiga dan tidak benar-benar percaya bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan untuk membunuh keduanya. Satu hal lagi, yang asli yang bekerja sama dengan keluarga Qiu bukanlah saya. Jika Anda ingin tahu jawabannya, Anda bisa pergi dan mencari informasi dari tempat Zhao Tianjian. Zhao Feng meninggalkan kalimat ini dan kemudian meninggalkan ruangan. Mungkinkah pemahaman terlihat di wajah mereka? Di hari yang sama, tingkat tinggi sekte segera mengirim orang untuk mengamankan keluarga Zhao Tianjian, termasuk Zhao Yijian. Zhao Yijian tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka menemukan beberapa bukti di dalam keluarga yang menghubungkan mereka dengan keluarga Qiu. Akhirnya kebenaran ditemukan. Tingkat tinggi sekte akhirnya menyadari perlakuan tidak adil terhadap Zhao Feng. Biasanya, mereka tidak akan peduli, tetapi sekarang berbeda. Zhao Feng telah dipilih menjadi istana Guanjun dan dia memiliki masa depan yang tidak terbatas. Masa depannya menentukan masa depan keluarga Zhao. Oleh karena itu, pemimpin sekte memerintahkan penatua Zhao untuk pergi dan menghibur Zhao Feng. Hahaha, rasanya senang melihat ekspresi di wajah mereka. Penatua Zhao sama sekali tidak bersimpati pada mereka, sebaliknya, dia bahagia. Oh ya, tingkat tinggi telah memutuskan untuk membuka lantai 3 perpustakaan seni bela diri untukmu. Dia mengambil kembali sepotong berita. Lantai 3 perpustakaan seni bela diri. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Hasil ini sesuai harapannya. Pada hari kedua, 3 penatua termasuk penatua Zhao datang ke lantai 3. Lantai 3 adalah tempat yang sangat misterius. Seorang penatua saja tidak bisa membukanya. Sekte memiliki aturan, 3 penatua harus setuju secara bersamaan untuk membukanya. Pintu batu hijau gelap adalah jalan menuju lantai 3. Weng gelombang. Pintu batu berdengung seolah-olah mekanisme tertentu telah dibuka. Kemudian, pintu terbuka. Zhao Feng segera melangkah dan menemukan dirinya di kamar batu. Di dinding, ada gambar-gambar aneh yang terukir di sana. Beberapa bergerak sementara beberapa tempat kabur. Di bawah kekuatan gabungan dari 3 ahli bela diri, gambar itu tampak menjadi hidup. Sikap angin yang mengalir, sikap tornado, sikap angin parsial, sikap angin terbakar. Setiap gambar memiliki sikap berbeda, tetapi karena usia itu, gambar-gambar itu tidak begitu jelas. Zhao Feng merasa bahwa bahkan dengan kekuatan 3 master bela diri, itu tidak cukup untuk sepenuhnya mengaktifkan gambar. Serangkaian gambar bergabung untuk membentuk seni bela diri suci yang lengkap, tapi dindingnya agak buram dan tidak ada cukup kekuatan untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Mata kiri Zhao Feng dengan cepat memindai gambar-gambar itu. Zhao Feng, kita hanya bisa mempertahankan ini selama 30 napas lagi. Jika Anda dapat memperoleh sesuatu darinya, semuanya terserah Anda. Suara penatua Zhao terdengar dari luar. 30 napas. Hati Zhao Feng mengepal. Segera, dia mendorong mata kirinya ke maksimal dan pergi ke mode penglihatan yang disempurnakan. Di bawah mata kirinya, gambar-gambar di dinding batu menjadi lebih jelas. Salin. Zhao Feng meludahkan satu kata dan salah satu gambar diserap ke dalam dimensi di mata kirinya.